kita tahu bahwasanya program dari pemerintah pusat hari ini yang itu pun arahnya kepada koperasi satu desa satu koperasi. Dari hadirnya koperasi Merah Putih yang nantinya akan meningkatkan ekonomi, perputaran ekonomi, terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di bawah, khususnya bagi pelaku UMKM. Adanya program prioritas terkait dengan makan bergizi gratis yang hari ini juga ada koperasi Merah Putih. Saya kira lebih terfokus ke arah ke sana, ke MBG. Bagaimana perputaran ekonomi di desa itu kan kalau melihat 3-5 miliar kan dahsyat. Pergi ke pasar, beli kelapa, pulang diminum segar terasa. Halo pemirsa, podcast Suara Jatim kembali menyapa, kali ini dengan topik UMKM dan Koperasi Penggerak Ekonomi Desa. Pemirsa, kalau kita berbicara tentang ekonomi di desa, ini salah satunya dari UMKM. Karena kita melihat bahwa UMKM ini bisa jadi salah satu tulang punggung perekonomian nasional. Dan juga di Jawa Timur sendiri tercatat per 2024 kemarin ya, pertengahan, ini setidaknya sudah ada 9,7 juta UMKM yang tercatat dan terdata. Angka ini tentunya masih banyak juga realita di lapangan yang masih belum terdata, dan sebenarnya UMKM ini harus berjalan seperti apa? Apa yang menjadi tantangan ketika UMKM diharapkan bisa menjadi penggerak ekonomi desa? Tidak hanya UMKM, pemirsa, topik pembahasan kita kali ini juga berbicara tentang koperasi. Koperasi Merah Putih ini menjadi salah satu program pemerintah di tahun ini dan masih akan terus berjalan. Bagaimana evaluasi dalam periode yang sudah berjalan, apa yang masih perlu diperbaiki. Kita kali ini sudah bersama dengan salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi B dari fraksi Nasdem. Ada Mas Haji Deni Prasetya, Sarjana Ekonomi atau disingkat HDP. Tidak hanya HDP sebagai Haji Deni Prasetya, pemirsa, tapi HDP ini juga salah satu misi yang dibawa oleh Mas Deni, yakni hadir dengan perubahan. Mas Deni, kita akan membahas terkait UMKM dan koperasi. Ya. Sebelum masuk ke sana, Mas, ini sesuai ya sama gelar Mas Deni, Sarjana Ekonomi. Relate nggak, Mas, dengan pekerjaan saat ini menjadi anggota legislasi? Alhamdulillah. Meskipun sarjana ekonomi terus basicnya di rumah ataupun di wilayah itu juga petani gitu kan. Tapi kan ini ada keterkaitan. Sebelum mengarah kepada UMKM ini kan produknya kan juga dari hasil pertanian ataupun perkebunan kan gitu. Nah jadi ada keterkaitan lah dari situ. Masih nyambung ya, Mas, ya? Masih nyambung. Dengan bidang kerja. Nah, Mas, kalau kita berbicara Komisi B ini salah satu yang dikerjakan berfokus pada perekonomian dan melalui UMKM. Mas, kalau melihat UMKM di Jawa Timur, geliatnya seperti apa, Mas? Ya, kalau potensi dari tahun ke tahun ya, dari ke tahun itu ada penambahan dari teman pelaku UMKM yang ada di bawah. Tetapi hari ini juga perlu menunjukkan database dari seluruh Jawa Timur di 38 kabupaten kota yang dimiliki dari potensi-potensi yang ada. Kenapa seperti itu? Karena kita tahu bahwasanya program dari pemerintah pusat hari ini yang itu pun arahnya kepada koperasi satu desa satu koperasi. Nah, di situ paling tidak juga kita harus bisa bisa mengamati dengan pergerakan nantinya koperasi Merah Putih itu ada keterkaitan juga dengan adanya pelaku usaha seperti UMKM, pertanian, perkebunan, peternakan, apapun yang ada di desa tersebut. Nah, kita sondikan juga dengan adanya makan bergizi gratis. Nah, tidak
menutup kemungkinan juga pelaku UMKM yang ada di desa dan kelurahan itu yang di pemerintahan paling di akar nanti bicara terkait dengan permodalan misalkan, meskipun di pemerintah provinsi sudah ada yang namanya Progresra itu kan, yang bunga dengan kurang lebih 3% per tahun. Nah, tapi dari hadirnya Koperasi Merah Putih yang nantinya akan meningkatkan ekonomi, perputaran ekonomi, terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di bawah, khususnya bagi pelaku UMKM. Nah, di situ turut serta lah nantinya. Turut serta ada saling keterkaitan. Misalkan nih penyedia bahan baku terkait dengan makan bergizi gratis misalkan. Nah, di situ paling enggak pelaku UMKM inilah yang menjadi poin utama di desa tersebut, di desa dan kelurahan tersebut. Nah, harapannya dengan controlling dari KMP, Koperasi Merah Putih, nah nanti akan kelihatan bahwasannya database yang ada di desa tersebut ada 17 item misalkan yang menjadi pelaku UMKM. Nah, tentu di situ juga diimbangi dengan adanya kayak kelegalan. Kelegalannya seperti izin-izinnya, nomor induk berusaha, terus izin edar, setelah itu ke BP POM ataupun ke halal. Nah, karena nanti keterkaitannya itu mengarah kepada makan bergizi gratis. Harapannya terkurator dan terverifikasi bahwasanya ada kelayakan bahan baku itu juga peruntukannya karena dikonsumsi oleh manusia kan, oleh anak-anak kita, oleh adik-adik kita, bagi pelajar, bahkan ibu hamil juga kan, arahnya kan juga ke sana. Nah, sudah ada ketentuan yang sudah diatur oleh koperasi dan UMKM, terverifikasi dan terkurasi. Oke. Sebelum kita membahas jauh ke Koperasi Merah Putih, kemudian ternyata juga harapannya ke depan terintegrasi dengan mimpi pemerintah mewujudkan MBG yang bermanfaat untuk semua masyarakat. Kita ke UMKM dulu. Mas Denny ini melihat apakah semasif itu UMKM bisa menggerakkan perekonomian desa, Mas? Karena UMKM ini kan juga berangkatnya kan dari daerah ya, dari daerah, sekaligus juga kalau mereka ini sebagai pelaku tidak ditunjang ataupun tidak ditopang, tidak didukung juga oleh pemerintah, saya kira tinggal namanya saja hanya pelaku UMKM itu aja, tapi tidak bisa menunjukkan eksistensinya naik kelas. Nah, perlu juga adanya pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang sekiranya itu juga bisa mencerminkan bahwasanya produk ini akan bisa keluar daerah, kan seperti itu. Itu kalau kita berada pada waktu sebelum adanya program makan bergizi gratis, adanya MBG. Nah, tapi hari ini adanya program prioritas terkait dengan makan bergizi gratis yang hari ini juga ada Koperasi Merah Putih. Saya kira lebih terfokus ke arah ke sana, ke MBG. Kenapa? Karena melayani dari bahan baku yang nanti kepada pelaku UMKM itu, saya kira itu pun juga kewalahan lah. Karena contoh misalkan di Kabupaten Jember itu ada kurang lebih 150 dapur ya, 150 dapur se-Kabupaten Jember. Nah, per dapur itu kurang lebih 3.500 peserta siswa yang akan mendapatkan nasi makan bergizi gratis itu. Nah, paling tidak apa yang menjadi program prioritas hari ini oleh pemerintah pusat itu pun juga termonitor oleh teman-teman sebagai pelaku UMKM. Terlepas itu juga ada produk ataupun bahan yang tidak mengarah menjadi bahan baku ke makan bergizi gratis. Tentu itu juga menjadi pemikiran pemerintah provinsi juga sebagai pelaku UMKM yang ada di daerah itu, bagaimana menunjukkan eksistensinya naik kelas, bagaimana barang ataupun produk itu juga bisa ekspor
Nah, itu sudah kita lakukan. Bahkan adanya kayak kita tahu bahwasanya kemarin sudah menunjukkan kayak perayaan 17 Agustus gitu kan, kemerdekaan Republik Indonesia, adanya karnaval. Nah, itu kalau di Jember sendiri adanya CFC, ada kayak Tanggul Jember, Tajem Tra gitu, jalan-jalan kaki Tanggul Jember yang kurang lebih 30 km. Nah, itu sederetan adanya potensi-potensi itu bisa ditunjukkan eksistensinya bagi pelaku UMKM. Bahkan ada 31 kecamatan, ada 248 desa, itu pun menunjukkan pesta perayaan juga, pesta kemenangan. Iya. Terkait dengan karnaval di desa-desa itu. Nah, hadirnya dari pelaku UMKM itu di sisi lain bukan hanya terfokus kepada makan bergizi gratis. Dari situ juga akan ada perputaran ekonomi yang bisa dirasakan oleh pelaku UMKM. Nah, terlepas itu juga pemerintah provinsi mempunyai inisiasi membawa produk dari pelaku-pelaku UMKM yang ada di desa ataupun di kelurahan itu, misalkan ada kerjasama dengan kayak kemarin bersama dengan pemerintah Provinsi Riau gitu. Ada tukar produk UMKM. Betul, yang difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UMKM, itu juga bersama dengan gubernur juga ke sana. Nah, itu ada kerjasama juga di level pemerintah provinsi. Seperti itu, Pak. Sudah ada perhatian khusus begitu ya sebenarnya untuk pengembangan UMKM? Sudah. Tapi kalau gitu Mas HDP ini melihat ada semacam pergeseran nggak sih Mas? Dari ini pelaku UMKM-nya. Kalau memang sebelumnya berpikir gimana manajemen pemasaran, ini gimana produk saya harus laku. Sekarang apakah mereka ada kecenderungan khusus untuk saya mau fokus menjadi UMKM penyedia bahan untuk MBG? Ya, saya kira di sisi lain terfokus iya, tapi jangan sampai terfokus misalkan yang sudah berjalan misalkan. Bukan berarti teman-teman pelaku UMKM itu tidak punya pasar. Ada juga pasar yang menjadi ketetapan. Misalkan nih teman-teman pelaku UMKM itu punya stand di pasar-pasar, di pasar kayak kayak Indomaret gitu, kayak di market-market yang di kecamatan-kecamatan itu. Nah, saya kira itu pun tetap berlangsung, tetap berjalan, sekaligus terfokus juga. Kalau basicnya yang sudah terdaftar di nomor induk berusaha itu terkait dengan makanan, saya kira perlu juga ada kecenderungan mengarah kepada makan bergizi gratis. Kenapa? Karena tidak menutup kemungkinan dari 3.500 peserta yang nanti mendapatkan makan bergizi gratis itu sekaligus penunjang dari peningkatan ekonomi itu juga hadir dari pemerintah yang paling di akar juga. Nah, kalau bicara peningkatan ekonomi, hadirnya Koperasi Merah Putih ini tentunya bidikannya itu kepada penduduk yang mempunyai KTP di desa dan kelurahan tersebut. Nah, sebagai apa? Sebagai pelaku UMKM. Nah, termonitorlah di situ. Seandainya nanti di situ juga tidak ada, tapi potensi kekayaan alamnya, potensi dari sumber daya manusianya itu ada. Saya kira perlu juga diadakan. Lewat apa? Lewat mana? Nah, hadirnya Koperasi Merah Putih ini menjadi fasilitator. Menjadi fasilitator yang paling tidak juga nanti arahnya kepada database-nya ke pemerintah desa atau kelurahan yang paling di akar. Nah, itu kan ada semua datanya. Ada semua, mungkin yang mempunyai kreasi, mempunyai edukasi, yang mempunyai visioner untuk membangun desa. Saya kira kepala desa dan pemerintahan desa itu udah ada semua, udah lengkap semua. Tapi saya tidak bicara yang jelek-jelek lah, bicara yang bagus-bagus saja. Tapi harapannya nanti tertujunya itu database yang muncul dari kita, misalkan dari pemerintah provinsi, dasarnya kan harus dari desa. Tidak bisa itu dari pemerintah provinsi itu ujuk-ujuk memunculkan data koperasi UMKM sekian. Tidak, ada dasar juga dari pemerintah yang paling di akar. Nah, di akar itu
desa dan kelurahan ini yang kita himpun. Mas Denny tadi beberapa kali mention bahwa UMKM dengan nomor induk berusaha punya legalitas. Sebenarnya seberapa urgent sih Mas UMKM itu punya legalitas? Kalau urus kelegalan itu sebetulnya mudah ya. Pakai online mudah sebetulnya. Cuma yang perlu ditindaklanjuti untuk kedepannya itu bagaimana produk tersebut juga terjaga, bagaimana produk itu juga menarik, gitu kan, menarik pembeli, gitu kan. Betul. Terus bagaimana dari kestabilan pasar itu juga terjaga. Ini ada perlu juga sinergi dari pemerintah di semua tingkatan. Adanya pendampingan, adanya penyuluhan, adanya pelatihan, bahkan update terbaru itu juga harus dilakukan di semua sektor, baik itu dari pelaku UMKM-nya, baik itu juga dari pemerintahnya. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, bahkan sampai di tingkatan desa. Nah, itu perlu komunikasi yang intens terkait dengan contoh misalkan apa ini kira-kira yang perlu dipetakan terkait dengan 38 kabupaten kota di Jawa Timur ini. Potensinya ada apa saja misalkan. Oh ya, wilayah Tapal Kuda itu yang banyak ikan, sayuran, pisang, macam-macam. Tapi itu pun belum tentu juga ada di wilayah Madura. Nah, itu terpetakan. Nah, pelaku usahanya sebagai UMKM-nya itu, wah ini beda kan. Oh ya, kalau di pelaku UMKM yang ada di Madura ini tidak bisa menghasilkan misalkan, tidak bisa menghasilkan kayak buah pisang misalkan ya, pisang Cavendish, adanya hanya pisang Ambon misalkan. Nah, itu juga harus termonitor, database-nya harus ketemu semua. Bahkan sejauh ini berarti belum ada, Mas? Sudah dilakukan datanya itu, cuma kan hari ini kita masih menunggu data juga dari pemerintah yang paling di akar juga. Ya, kita himpun. Kalau update dari tahun kemarin kan sudah ada. Tapi kan hari ini kan sudah mulai adanya penambahan pelaku UMKM ini. Berarti masih berjalan dan belum terpetakan secara clear UMKM di setiap daerah? Kalau terpetakan sudah mulai mengarah ke sana. Kalau terpetakan, cuma memunculkan database-nya dari pelaku UMKM ini kan juga ada update, ada daftar baru, itu pun secara online kan. Yang bisa melakukannya sebagai pelaku sendiri, pelaku UMKM-nya. Nah, jadi terus paling mungkin nanti di akhir tahun bisa dimunculkan bahwasanya tutup tahun sudah sekian dari 9 juta itu nanti akan ada tambahan atau nanti akan berkurang. Tapi kalau menurut saya tidak akan berkurang, pasti akan bertambah di Jawa Timur. Berarti sepenting itu ya Mas punya legalitas dalam UMKM? Kalau menurut saya harus ada keharusan dan penting. Karena apa? Karena pendampingan, pelatihan dasarnya kan harus menunjukkan dari kelegalannya itu. Nah, bagi yang belum mendapatkan kelegalan seperti nomor induk berusaha itu, sebetulnya dinas koperasi dan UMKM itu sudah mensasar ke arah ke sana. Jadi sudah dipetakan, cuma kan dengan kapasitas yang sudah punya izin misalkan, punya kelegalan. Nah, ini sudah punya kelegalan, sudah sejauh mana prosesnya? Misalkan bikin produk keripik misalkan, keripik pisang misalkan. Keripik pisang itu, wah ini menarik apa tidak? Akan dikaji ke sana juga ya Mas? Iya, tentu di situ juga nanti di sisi lain karena nanti kan arahnya ke pelatihan. Arahnya ke pelatihan mengarah kepada ke packaging tempatnya. Ada pelatihan terkait mendesain. Nah, itu kalau keripik misalkan. Wah, ini misalkan terkait dengan olahan ikan misalkan. Ikan apa? Ikan patin misalkan. Nah, di situ juga bagaimana caranya untuk mengolah ikan itu juga ada pelatihannya. Nah, berarti penting untuk memastikan bahwa apabila pelaku UMKM ini mau mengembangkan usahanya, maka ini akan secara tersistem dan terintegrasi, bisa termonitor progresnya. Betul, sudah sejauh mana
pelaku UMKM itu sudah berjalan, misalnya oh iya ini sudah mandiri, misalnya sudah berjalan. Dari situ juga kalau sudah berjalan berarti PR-nya tinggal mungkin mau meningkatkan produksi misalkan. Sudah dikasih ruang. Ini loh ada permodalan di sini, Bank UMKM misalkan. Programnya apa namanya? Programnya Prokesra misalkan. Yang di situ juga ada suku bunga 3% per tahun misalkan. Itu sangat minim sekali. Dari situ sudah disiapkan lah formulanya. Itu bisa jadi langkah konkret. Tapi kalau kita melihat terkait secara keseluruhan ya Mas Denny, apa langkah DPRD untuk mendukung UMKM yang skalanya masih mikro, Mas? Yang pertama hari ini kita hadirnya Koperasi Merah Putih ya, hadirnya Koperasi Merah Putih itu karena ini kan ada keterkaitan koperasi dan UMKM. Koperasi Merah Putih ini harus ada gitu kan, harus berjalan, harus program prioritas dari Pak Presiden dan Wakil Presiden ini juga terkawal, termonitor dengan bagus dan rapi. Nah, setelah itu berjalannya nanti meskipun dari Juknis saya sendiri kan masih belum menerima kan ya. Juknis Koperasi Merah Putih, Mas? Iya, karena ranahnya kan langsung dari pusat. Iya. Gitu kan. Kita sebagai kepanjangan tangan pemerintah provinsi, entah itu sudah ada di Dinas Koperasi dan UMKM, sejauh ini kita masih belum ketemu. Paling tidak harapannya nanti ada database juga yang dengan hadirnya koperasi KMP ini memonitor pelaku UMKM yang baru, yang kecil, yang mikro ini juga bagaimana jumlahnya berapa, terus sejauh mana mereka bertumbuh. Betul, harapannya seperti itu. Kalau hanya mereka sebagai pelaku UMKM yang mikro ini juga dengan sendirinya mengutarakan tanpa adanya kepanjangan tangan ya, saya kira itu pun juga akan lenyap dengan sendirinya kalau tanpa ada pengawalan dan pendampingan. Nah, perlu juga karena seperti mendaftar itu juga banyak yang mendaftar secara online. Nah, sejauh mana itu pun juga tidak diketahui juga bahwasanya ini prosesnya seperti ini, hanya diketahui secara online saja. Tapi secara nyatanya pun juga tidak diketahui. Nah, itu harapannya adanya sinergi juga, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten, kota, saling bertugas, saling mengisi bahwasanya di daerah di pemerintahan paling di akar itu tumbuh sekian, jumlahnya sekian, terpetakan ini harus diapakan, harus bagaimana. Nah, itu harus dirumuskan bersama-sama juga. Berarti Mas Denny melihat Koperasi Merah Putih ini mungkin nggak sih Mas dijalankan dengan harapan seideal Mas Denny tadi? Ya, simpel saja sih kalau melihat dari dengan dia tertujunya kepada desa ataupun kelurahan, bahkan di pemerintahan yang paling di akar, ya kan, tinggal koneksikan juga dengan pemerintahan di desa. Ada apa sih di desa A misalkan, potensinya apa, kekayaan alamnya apa, sumber daya manusia sudah sejauh mana. Masa sih satu desa itu penduduknya 6.000 orang, 6.000 manusia. Sumber daya manusianya itu pun juga variatif kan, sumber daya manusianya. Sumber daya alamnya pun juga variatif juga, macam-macam. Nah, termonitor di situ, dipetakan. Lebih cepatnya di desa itu juga sudah ada data. Cuma tinggal kita memperbarui dari data-data tersebut, mana yang masih belum masuk database-nya kepada dinas-dinas terkait. Contoh misalkan seperti dunia pertanian dan perkebunan. Dunia pertanian ini arahnya nanti kan juga kepada MBG kan misalkan. Iya, muaranya ke sana. Iya, terus perikanan ada kesamaan seperti olahan misalkan. Olahan itu banyak dilakukan oleh teman-teman pelaku UMKM. Nah, apakah ada di situ pembudidaya ikan misalkan yang sudah diolah ikannya sekaligus memunculkan branding? Kalau sudah memunculkan branding berarti kan pelaku UMKM-nya kan ada. Nah, kalau itu pun juga tidak ada, paling tidak juga terus kita untuk dibantu. Karena
paling tidak nanti untuk kedepannya itu di desa tersebut juga ada peningkatan ekonomi, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, ada kemandirian juga bagi penduduknya, bagi masyarakatnya, dan sekaligus poin dari pembudidaya ikan tersebut mengarah kepada olahan UMKM-nya nanti akan diperdayakan. Jadi semuanya terintegrasi itu kembali kepada pemerintahan yang paling di akar desa dan kelurahan. Tampaknya kuncinya itu memang ya. Iya. Mas, tapi Mas Denny ini kan dari Dapil 5 ya, Jember Lumajang. Di Jember sendiri Mas, atau di Lumajang atau di daerah dapilnya Mas Denny, apakah KMP sudah berjalan masif? Kalau perencanaan sudah berjalan ya. Kalau perencanaannya bahkan per titik di semua desa dan kelurahan itu sudah ada semua. Tinggal berjalan pergerakannya hidup ataupun secara dunia perkoperasian, saya kira masih belum untuk pergerakan yang lebih masif. Itu pun juga butuh dari pendataan dari masing-masing daerah ya, potensi-potensi. Saya kira itu pun juga perlu dilakukan. Jangan sampai nanti modalnya dari koperasi Merah Putih itu sudah ada, tapi mau ngapain gitu kan, tanpa bisa menunjukkan data yang ada di desa tersebut, pelaku UMKM yang mau dimodalin itu apa, tidak ketemu juga. Ini kan juga problem bagi KMP. Berarti sejauh ini belum berjalan, masih dalam tahap perencanaan. Mas Denny melihat apakah possible, memungkinkan KMP ini dijalankan dan apa masalah kira-kira belum jalan, Mas? Ya kembali kepada data ya. Kalau terkait dengan sumber daya manusia, isi dari kepengurusan KMP itu, bentuk dari KMP sudah ada, gitu kan. Terus dari situ permodalan. Nah, permodalan itu juga soundingan juga dengan pemerintah pusat, dari Kemenkop, terus Bank Danantara gitu kan. Kalau kemandirian dari koperasi itu sudah dilakukan oleh pengurusnya, saya kira dengan sendirinya akan berjalan dengan sendirian juga. Misalkan nih pengurusnya ada 20 misalkan, ini harus butuh modal misalkan 50 juta. Kalau pengurusnya ada 20 beserta dengan anggotanya, berarti butuh modal kurang lebih 5 juta per orang misalkan. Kalau dikumpulin kan udah kurang lebih 100 juta kan. 1 juta untuk melakukan perputaran uang lewat simpan pinjam misalkan. Itu kan sudah bisa dilakukan meskipun tidak menunjukkan eksistensinya yang besar sampai miliaran gitu kan. Tapi untuk tahapan di awal. Nah, apalagi kalau ditopang dengan pemerintahan yang ada di desa, ya. Di situ juga ada BUMD misalkan, Badan Usaha Milik Desa yang sudah bergerak ataupun sudah hidup misalkan dari pemerintahan desa. Tinggal ada kerjasama kolaborasi dengan Badan Usaha Milik Desa yang sekiranya itu juga nanti perputaran dari BUMD itu, BUMDes ya. BUMDes itu bisa terfasilitasi oleh koperasi, oleh KMP. Nah, itu salah satu cara untuk bisa masuk untuk peningkatan perputaran ekonomi yang ada di desa lewat KMP dengan modal yang tidak begitu besar. Nah, kalau seandainya nanti permodalan itu dari pemerintah pusat ya, yang insya Allah katanya itu juga akan dilakukan diturunkan permodalan anggaran kurang lebih 3-5 miliar misalkan. Pada tahun depan? Ya kurang lebih kan seperti itu, ya kan. Misalkan nih 3-5 miliar misalkan. Nah, itu kan satu desa satu koperasi. Itu per koperasi? Per koperasi. Gede banget dong. Lah ya itu paling tidak kan bagaimana perputaran ekonomi di desa itu kan kalau melihat 3-5 miliar kan dahsyat. Mas Denny melihat apakah masyarakat Jember misalkan sudah siap dengan pengelolaan dana sebesar itu, Mas? Saya kira kalau kesiapan kan sudah terbentuk seperti itu kan siap.
ya harus siap terus dari pendampingan dinas koperasi di semua tingkatan, baik itu kabupaten, kota, provinsi, bahkan dari pusat. Saya kira itu perlu dimasifkan ya, perlu diintensifkan pergerakan untuk pendampingan, bahkan untuk pelatihan-pelatihan yang saya dengar informasinya itu juga akan diadakan kayak pelatihan terkait dengan dunia perkoperasian di KMP ini. Nah itu menjadi keharusan, bahkan mungkin bukan hanya di satu orang ataupun ketua koperasi misalkan, tapi di semua keanggotaan ada kayak bimbingan teknis lah. Ada bimbingan teknis yang nantinya arahnya mengarah kepada kesiapan dari KMP ini. Nah, kita sekarang masuk ke peran. Dari tadi kita singgung terkait bagaimana UMKM ini sebenarnya bisa sebagai penggerak ekonomi lokal, desa khususnya. Kemudian sekarang sudah ada program pemerintah, ada KMP di masing-masing desa. Harapannya kalau Mas Denny melihat peran Koperasi Merah Putih dengan KMP ini kaitannya apa, Mas? Dengan UMKM maksudnya? Ya, jadi ngapain sih diadakan ataupun dihadirkan Koperasi Merah Putih di desa, bahkan satu desa satu koperasi gitu kan, yang namanya KMP, Koperasi Desa Merah Putih. Nah, tujuannya paling tidak harus ada peningkatan ekonomi di situ. Ada perputaran ekonomi, mengurangi pengangguran, mengurangi kemiskinan, menambah tenaga kerja gitu kan, membuka lapangan pekerjaan baru untuk di daerah tersebut. Nah, sekaligus juga kalau sudah ada hadir Koperasi Merah Putih, satu desa satu koperasi, ini kan dampaknya kepada kesemuanya. Bukan hanya di pelaku UMKM, bukan hanya di usaha UMKM, tapi ke semuanya. Apalagi kalau ditopang misalkan kayak anggarannya itu sudah misalkan nih ada anggaran 3 sampai 5 miliar misalkan satu desa satu koperasi. Nah, itu udah mengcover mengcover pelaku-pelaku usaha, meskipun nanti ada rumusan tersendiri misalkan untuk permodalan itu untuk pelaku UMKM misalkan, entah itu pelaku UMKM ABC misalkan 50 juta per UMKM atau 10 juta per UMKM, yang itu nanti dilewatkan yang dimotorik oleh Koperasi Merah Putih. Intinya berarti Koperasi Merah Putih ini akan menjadi modal bagi pelaku UMKM. Salah satunya arahnya kan ke sana. Kalau ini tidak berfungsi untuk arah ke sana, ngapain ada Koperasi Merah Putih? Kan itu. Lebih baik Koperasi Merah Putih nggak usah diberi Koperasi Merah Putih, sudah nggak usah diadakan. Lebih baik off aja Koperasi Merah Putih. Daripada tidak bisa. Iya, karena tujuannya untuk di desa, di pemerintahan paling di akar itu menerobos dari ini yang ada di desa dan kelurahan, di pemerintahan paling di akar. Potensinya kan ada di situ. Kalau skupnya itu mungkin diperluas, mungkin tidak perlu di desa, tidak perlu di kelurahan, cukup di kabupaten saja, kayak gitu. Lebih baik diarahkan ke sana. Tapi kalau tujuannya itu mengarah kembali kepada desa, kepada kelurahan, kepada pemerintahan yang paling di akar, ya inilah KMP ini. Langsung menyasar langsung tertuju kepada pemerintahan paling di akar. Nah, karena tadi kita berbicara angkanya cukup besar, angkanya fantastis Mas untuk sekelas koperasi ya, 3 sampai 5 miliar. Kira-kira nanti peran DPRD untuk mengawasi jalannya program ini akan seperti apa, Mas? Di masing-masing semua tingkatan kan ada dinas koperasi dan UMKM gitu kan. Terus di kabupaten kota juga ada, pemerintahan provinsi pun juga ada, terus pemerintah pusat pun juga yang dinakodai oleh Kemenkop misalkan. Nah, dari situ kita yang selaku kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, karena ini program mulia dari Pak Presiden lewat Kemenkop, kita sebagai kepanjangan tangan pemerintah provinsi paling tidak juga turut serta untuk apa yang menjadi petunjuk dari pemerintah pusat, ya kita akan lakukan selama
dari petunjuk itu sudah misalkan nih kebutuhan dari Koperasi Seluruh Jawa Timur KMP. Nah itu kemarin kan kita yang mendahului di Jawa Timur terkait dengan mendirikan KMP itu kita mendahului selesai semua 100%, termasuk di Dapil di Jember gitu kan. Itu sudah kita fasilitasi dari Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah kita selaku ada di Komisi B kebetulan juga mitra dari Koperasi dan UMKM, terus update juga dilakukan oleh kepala dinas bahwasanya tanggal sekian kita harus selesai atau tuntas. Nah, setelah itu ada plan nanti untuk RTL rencana lanjut terkait dengan pendampingan misalkan. Nah itu sudah dirumuskan untuk 2026 terkait dengan sekaligus diikuti dengan anggaran terkait dengan pendampingan ya, terkait dengan pendampingan pelatihannya. Cuma kalau terkait dengan permodalan KMP itu selama ini masih belum ada petunjuk. Seandainya misalkan anggaran dari provinsi itu juga untuk permodalan ini masih belum menunjukkan. Nggak tahu lagi kalau nanti ada turun peraturan dari misalkan impres atau apalah untuk terus serta memberikan permodalan dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terkait dengan KMP, itu lain lagi. Tapi ada nggak Mas langkah bisa dilakukan DPRD untuk mempermudah permodalan bagi UMKM? Sudah, kalau UMKM ini kan sudah dari pemerintah provinsi ada yang namanya Bank UMKM, ada BBR lewat seperti program Progresra. Nah itu dengan bunga kurang lebih 3% tiap tahun. Nah itu sudah dilakukan oleh pemerintah provinsi. Cuma kan kembali kepada kepada anggaran yang hari ini kita tidak terfokus untuk anggaran lebih besar karena ada impres dari presiden ya, keputusan presiden bahwasanya harus ada efisiensi gitu kan. Nah ini juga menjadi pemikiran juga. Dampaknya kemana-mana memang. Dampaknya pun juga secara tidak langsung juga dirasakan juga oleh dinas-dinas yang berkaitan seperti koperasi dan UMKM. Harapannya ini memang dengan hadirnya Koperasi Merah Putih kalau nanti bisa berjalan ideal, ini bisa jadi solusi untuk permodalan dan juga perputaran nanti penjualan UMKM di Jawa Timur. Gitu ya Mas ya? Iya. Oke. Mas Denny, singkat saja apa pesan harapan untuk pelaku UMKM di Jawa Timur dan juga bagaimana nanti untuk calon-calon pengurus anggota Koperasi Merah Putih? Ya paling tidak nanti bagi teman-teman yang diberi amanah sebagai pengurus koperasi UMKM, pengurus koperasi ya di KMP Koperasi Merah Putih ini, paling tidak jangan lengah, tetap sesuai dengan proseduralnya, karena kalau melihat dari seandainya itu anggaran itu turun 3-5 miliar itu pun tidak uang sedikit ya, banyak itu. Jangan sampai lengah juga, jangan sampai lupa kalau anggaran 3-5 miliar turun di KMP ya sasarannya kepada pelaku-pelaku usaha yang ada di desa dan kelurahan tersebut. Jangan sampai permodalan itu juga dipinjamkan kepada luar desa, karena sasarannya kan satu desa satu koperasi. Tujuannya bagaimana di desa tersebut juga bisa sejahtera, khususnya bagi pelaku UMKM. Nah harapannya ke sana lah. Amin. Semoga itu bisa terwujud. Kita bisa menyejahterakan dari tingkat terendah, tingkat desa melalui UMKM yang berkembang dengan KMP atau Koperasi Merah Putih yang berjalan dengan ideal. Mari kita bersinergi pemirsa untuk mewujudkan perekonomian khususnya di Jawa Timur ini bisa berjalan dengan baik karena tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat itu sendiri. Demikian podcast Suara Jatim kali ini pemirsa, pergi ke Jember, ke rumah si Kenya. Sampai berjumpa lagi di podcast DPRD Provinsi Jatim selanjutnya. Sampai jumpa.